Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali saya Romanus bisa kembali hadir dan pastinya saya nggak sendirian nih karena ada rekan saya Gendon, Mas Gendon, dan juga narasumber kita yang terkasih ada Suster Elizabeth OSF, Suster Elizabeth dan Oma Francisca. Nah, kita hadir dalam acara Oke hari ini, Kudus hari ini. Wah, senang sekali kita Mas Gendon ya di tanggal 28 Agustus hari ini. Kita ketemu sama suster lagi. Ya, hari ini juga. Sama Oma juga. Gimana kabarnya suster? Puji syukur baik. Baik. Oma Sehat ya pasti. Baik, sehat. baik Oma juga. Nah, hari ini kita akan bahas tentang siapa nih Mas Gendon? Nah, ini kita bahas orang kudus dan juga kisah inspiratif dari Santo Agustinus dari Hippo. Mungkin dari suster mungkin ada cerita mengenai Santo Agustinus ini dari Hippo. Ya, silakan suster. Santo Agustinus dari Hippo, dia adalah seorang pujangga besar gereja yang besar. Ya. Ia lahir pada 13 November 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Ayahnya itu seorang kafir, Patricius, dan ibunya adalah Monica yang nantinya dalam perjuangannya akan menjadi pelindung para ibu-ibu. Agustinus ini dilahirkan Tuhan penuh berkat, kan dia sangat cerdas ya, dia sangat pintar dan dia itu bersekolah sungguh-sungguh menguasai semua yang diajarkan. Tapi dia ini tidak punya agama, dia itu mengikuti ajaran Manikiasme itu yang menolak Allah tetapi mengutamakan hanya kecerdasan saja. Dan ibunya dengan sabar terus mendoakan anaknya tercinta ini Agustinus tetap belajar sangat lancar dan dia sudah lulus, dia menjadi ahli retorika dan dia karena pinternya dia tidak cukup di satu tempat di Afrika, dia ingin ke Roma karena dia tahu di sana ada tempat yang sungguh-sungguh ada orang yang sangat hebat yang mengajarkan tentang retorika. Lalu dia pergilah dengan dia Apelius sahabatnya. Lalu sampai di Roma, beberapa saat dia kecewa, ternyata yang dia harapkan itu mengecewakan. Tidak seperti maunya dia lebih hebat sekali. Tapi dia tetap bertahan di sana. Akhirnya dia itu diminta bekerja di istana raja. Ya, dalam kekosongannya itu dia diminta untuk menjadi pengajar dan dia bersedia. Nah, dalam hidupnya ini dia sangat dikagumi oleh orang-orang karena sungguh-sungguh pandai mengajar, berkhotbah. Suatu saat dia itu sedang berkhotbah, berapi-api, lalu dia melihat orang gila, mabuk, orang miskin. Justru saat itu dia melihat ini orang gila, mabuk, tapi kok dia tidak ada beban, begitu bahagia. Iya. Padahal saya ini penuh kecemasan, ketidakbahagiaan, itu menjadi hidupnya menjadi tidak tenang. Berjalan dia masih dalam pikiran dengan kecemasannya. Suatu saat dia dalam keadaan gelisah, dia pergi ke pantai. Dia ke pantai, dia melihat itu anak kecil. Anak kecil itu sebenarnya malaikat. Anak kecil ini sedang ngambil pasir lalu mengisinya di lubang, ambil air taruh di lubang itu di tepi pantai. Lalu si Agustinus ini kok gila sekali, masa dia masukkan air di gitu kan, sampai kapanpun tidak akan pernah penuh air itu ya. Ternyata yang ngomong itu malaikat. Seperti kau juga, kamu hanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan ingin yang lebih besar, dia terlalu bercita-cita besar dan dia
sadar, dia malu. Lalu akhirnya dia justru dengan begitu dia itu bertobat. Tapi dia memang orangnya ya itu karena dia mengutamakan rasialisme. Jadi dia penuh pemikiran-pemikiran, tapi pada suatu saat dia menyerah. Akhirnya dia itu belajar dan dia dibaptis. Dia dibaptis. Ya, dibaptis oleh Uskup Ambrosius. Lalu dia ini setelah melalui perjuangan, dia menjadi orang yang sungguh baik. Bukan hanya setelah dia belajar itu, dia juga mengumpulkan teman-teman. Kalau di Indonesia ini ada loh kelompoknya dia, namanya kalau suster-suster OSA, suster-suster Santo Agustinus. Itu ada di Kalimantan dan di Irian. Dan ada juga, iya, dan itu Romo juga. Minggu lalu kami baru dapat tamu Romo OSA, Romo Ordo Santo Agustinus. Ya. Itulah perjuangannya Agustinus. Dari dia sungguh-sungguh orang yang tidak beragama, penuh dengan rasionalisme, pikirannya muluk-muluk, tapi setelah dia sudah berhasil, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan. Dia belum menemukan mana yang dia harus ikuti. Itu, tapi dia juga menemukannya. Maka dia juga pernah membuat buku banyak sekali. Ya, karena pinternya dia membuat buku, tapi ada satu buku yang sangat terkenal namanya bukunya Confessionus, yang artinya pengakuan bahwa dia mengakui kesesatan, tapi dia memuji bimbingan Tuhan. Setelah beberapa tahun dibaptis, ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, dia kembali ke Afrika. Dia jual semua harta bendanya, terus dia bagi-bagikan kepada orang miskin yang membutuhkan. Lalu dia terus melanjutkan karyanya. Karena sudah bertobat, dia sungguh-sungguh mengabdikan seluruh hidupnya dan kepandaiannya kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Walaupun hampir terlambat, tapi sebenarnya tidak terlambat ya. Tapi dengan perjuangannya ini kita belajar banyak dari Agustinus. Dia didoakan dari masih kecil sampai semua hampir 40 tahun. Hampir menurut cerita Santa Monica ibunya, dia itu hampir buta loh. Ini ibunya ini karena hampir tiap hari menangis karena anaknya ini kok masih belum mengenal Tuhan, kok banyak hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi di suatu saat Tuhan memanggil dia dan dia menerima dengan baik. Dia bersyukur setelah anaknya sudah bertobat, dibaptis, sudah menjadi imam, dan dalam umur muda sudah diuskup, lalu ibunya sudah meninggal. Itulah dia Santo Agustinus yang penuh inspiratif. Wah, luar biasa sekali Mas Gendon ya. Ya, ceritanya menarik sekali ya, dari seseorang yang belum mengenal Katolik sampai akhirnya didoakan terus. Dari Santo Agustinus sampai yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Ya, keteladanannya itu dia itu adalah orang yang pencari kebenaran. Bagaimana dia ini seorang yang sangat pandai, cerdas, tapi dia tidak berhenti pada kecerdasannya, manut pada kecerdasan, tapi dia mencari apa yang diharapkan Tuhan, dan penuh perjuangan dia itu menemukan. Dia juga menerima, dan dia setelah dia mengakui, dia bertobat dan ada pengampunan dari dia menerima kekurangannya, dan dia mohon pengampunan atas segala kekurangannya. Buktinya dia itu mau dibaptis ya, menjadi pengikut Yesus, dan dia melayani Allah dan sesama. Dia membuat buku yang berguna untuk hidup rohani para pengikutnya ya, dan dia melaksanakan cinta kasih dan keadilan. Yang tadi itu dia belajar apa yang Tuhan berikan, dia kembangkan dan dia bagikan untuk sesama. Mungkin juga yang pengikutnya yang di Irian dan Kalimantan itu, di pelosok-pelosok itu mengikuti semangat Agustinus yang sungguh-sungguh melayani orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada mujizat apa atau seperti apa?
masih hidup sudah ada mujizat pada waktu dia itu bertemu dengan malaikat kecil itu. Itu kan sudah sungguh-sungguh suatu mujizat dari dia tidak mengakui Allah. Dia sungguh-sungguh dia mengakui Allah. Ya dia sungguh malah dia tulisannya dia malu karena begitu sombongnya dia kira dia bisa tahu segalanya, padahal setelah itu malaikatnya berkata, kamu kan salah satu ciptaan Tuhan, tapi kamu mau cari lebih dari itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dari kutipan dia pun tadi suster juga sudah menjelaskan secara singkat ya. Katanya tidak ada yang menjauhkan manusia dengan Tuhan selain kesombongan, katanya suster, sangat menarik sekali. Nah mungkin Oma bisa berbagi dengan kita Oma tentang pengalaman serupa yang mungkin berkaitan sama keteladanan Santo Agustinus ini. Ya, ini suster, saya sebagai ibu rumah tangga, saya ingin meneladani Santo Agustinus sebagai pewarta Injil. Apakah yang harus saya perbuat, suster? Dan yang kedua, dalam skala kecil di lingkungan kami, bantuan dalam kedukaan dan bantuan-bantuan yang diperlukan dalam lingkungan kami, sekedarnya kemampuan kami melaksanakan itu, suster. Itu bagus toh. Kita kan membantu orang menurut yang kita punya. Santo Agustinus ini memang setelah dia bertobat, semua harta benda dijual. Dia bagikan pada orang miskin ya. Pastilah banyak orang yang dulunya jauh dari Tuhan, menolak Tuhan, karena teladan Santo Agustinus ini mereka itu dekat dengan Tuhan. Ada yang mungkin warga kita dulu tidak pernah ke gereja karena malu atau apa, setelah mendengarkan cerita tentang Agustinus, mereka itu merasa aku juga bisa percaya pada Tuhan, pasti diampuni Tuhan dan Tuhan pasti menerima saya. Harus optimis. Sudah mendapat pencerahan, sangat mencerahkan. Tapi dia hanya cerita bahwa tetangganya itu dulu yang tidak pernah ke gereja itu bisa menjadi rajin ke gereja, keluarganya bahkan pernikahan yang belum sah menjadi sah, dan yang bagus lagi anaknya itu saat ini ikut panggilan Tuhan menjadi suster di pengalamannya dia tadi cerita dengan saya mengharukan dari katedral itu siapa namanya Elis ya. Salam untuk suster Elis. Baik suster, baik Oma, mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan juga mungkin. Ya, terima kasih ya Oma dan juga suster. Untuk menutup perjumpaan kita juga, kita mohon suster untuk membawakan kita dalam doa suster. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami dapat mengetahui, mengenal dan mengagumi Santo Agustinus dari Hippo yang sungguh-sungguh luar biasa. Ia dari seorang yang tidak beragama, menolak Tuhan, namun dia menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan. Semuanya ini juga karena jasa ibunya yang saat ini kita mengenal, Santa Monica. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami juga dapat meniru teladan Santo Agustinus, selalu berusaha mencari kebenaran, dan kami perjuangkan sampai kami dapat menjadi pewarta Injil yang sejati. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih suster, terima kasih Oma. Terima sama-sama. Dengan kami. Untuk para pemirsa, jangan lupa tonton terus acara kami di YouTube kami Sosietas Santa Clara, dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini.